Oke, pertama-tama kita tepuk tangan buat MC abadi kita, silakan. Oh gitu, iya. Oh harus profesional. Meskipun gak enak badan tetap. Kebayang. AM. Jadi sehat kok habis ketemu Kang Abu. Lumayan. Bangga. Ibu-ibu yang di luar boleh masuk. Kita akan segera mulai pembelajaran. Tapi lumayan nih ada wajah-wajah baru yang sudah lama hilang, sekarang datang lagi. Bagus deh. Berarti sudah mulai kangen sama Kang Abu. Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat. Cuman saya yang agak sakit, tapi nggak apa-apa. Dikasih tahu kalau kita datang ke pengajian nanti pasti hilang sakitnya, insya Allah. Amin. Jadi gini, karena ya saya lagi nggak enak badan, jadi pertanyaannya itu ada sih, tapi ini nyontek dari ada yang memberitahukan kepada saya dan agak sangat mudah. Ada 2 pertanyaan tapi harus hanya 1 yang menjawab karena ada hadiahnya cuma 1. Oke, gini ya pertanyaannya ya. Coba ibu-ibu yang bisa tunjuk jari. Gini. Tunggu ya. Hilang lagi. Mana tadi? Gini. Ya, pertama. Di bulan apa kita motong kurban? Bulan apa? Siapa yang menjawab? Mau dapat hadiah ada di sebelahnya, dia langsung jawab, nggak pakai tunjuk jari. Bukan itu pertanyaannya. Terus maksudnya yang lebih esensinya pemotongan kurban itu esensinya apa? Waduh. Asik, keren banget ini. Pantes dia. Soalnya dia anak paspal. Oh, paspal itu apa ya? Kayak Sri yang ilmu pasti. Oh, belum lahir maaf. Ih. Biasanya kalau IPA anak paspal tuh jawabannya emang mantap-mantap. Nggak kayak anak sos belok-belok muter-muter nggak jelas kemana. Oke, kalau begitu Ibu Epi silakan ke sini bawa hadiahnya sendiri. Oh iya, udah kesini bawa sendiri lagi ya. Terus bawa pulang sendiri lagi. Sini, kasih selamat dulu. Bisa difoto, siapa yang mau foto? Asik. Kalau ada yang mau foto, kalau nggak ada ya nggak mau. Aku yang ngasih. Ya. Pemberian hadiah pertanyaan. Oke, thank you. Selamat ya. Cium tangan dulu. Dari sini. Cheese. Oh, jangan iya. sampai. Begini aja. Asik. Thank you. Tepuk tangan dong buat Bu Epi yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Oke. Asik. Karena anak IPA. Sini ada berapa orang yang anak IPA? Banyakan sos pasti. Sosbud gitu rada-rada kalau itu. Lemot. Kalau udah sosbud itu biasanya lemot. Kalau anak IPA itu cepat tanggap. Bener nggak Ina? Tuh tapi Ina lumayan. Anak sos tapi lumayan. Asik. Hah? Iya, dia harusnya ke paspal tapi dia kepengennya bergaul. Asik. Jadi dia ke sos. Tapi dia canggih. Kita kalau belajar zaman dulu, ini kan kita dari tahun 73 ya.
SMA-nya. Jadi udah sangat-sangat lama. Itu kita kalau belajar ke rumahnya Ina karena dia yang paling pandai gitu. Jadi kita belajar rame-rame ke sana dulu. Yang ada seangkatan sama kita 73. Rana 74, jadi nggak usah ngomong. Kamu juga nggak patia, kayak kelihatannya nggak patia. Orang campuran Jepang tuh biasanya nggak patia, ya. Nggak patia tuh nggak begitu, gitu loh. Nggak patia. Oh gitu. Gitu. Iya, iya. Oh nggak ngerti juga Nggak. Ya ampun, maaf ya. Oke, kita nggak usah berlama-lama lagi karena saya nggak enak badan. Jadi kita serahkan, kita mari bersama-sama mendengarkan pelajaran yang akan diberikan bersama dari Kang Abu Marlo yang keren. Oke? Terima kasih, tepuk tangan. Oke, keren. Sekali lagi yang paling kencang tepuk tangan buat MC-nya dong. Ya. Dengar-dengar tadi SMA 73 ya, betul? Iya, saya masih di alam baka ya. Alam rahim aja belum. Ya, masih nggak jelas ya. Makanya kalau rada nggak ngerti dimaklumi aja ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayah durun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikumpulkan lagi di tempat yang mulia ini. Pertama-tama kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Pertama-tama kita terima kasih kepada Sahibul Bait. Kita tepuk tangan dulu dong buat Ibu Juli yang selalu menyediakan rumah, tempat gitu ya. Dan saya tahu kan ini semua kesini mau nebeng makan siang aja sih ya. Soalnya di sini makanannya nggak pernah nggak enak ya. Apalagi piring udah mulai disiapin, udah ya. Kita ngeliat kapan ya gitu ya. Soto udah ada, udahlah pokoknya ya, kita banyak distraksi gitu. Baik, pagi hari ini seperti biasa kita belajar bareng lagi ibu-ibu. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita hening dulu sejenak, kita santai dan rileks untuk beral-fatihah, membuka hati kita. Ala hadiniyah, al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arini al-asya'a kama hiya. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun, terima kasih. Kita hari ini santai aja, relax. Tadi saya ini kayaknya harus ganti mic deh. Nah. Oke, seperti biasa hari ini kita belajar bareng lagi. Masih ingat pelajaran yang lalu, ibu-ibu? Masih ya. Kita udah bicara tentang Ramadan lah, haji lah, dan seterusnya. Tapi hari ini mungkin akan ada pendalaman-pendalaman tentang konteks yang namanya esensi dari diri gitu. Jadi kalau kemarin tadi jawaban bagus banget gitu ya, menyembelih hewan kurban itu bukan motong sapi tetapi memotong ego. Nah hari ini pembahasan besar kita adalah, judul besarnya adalah perjalanan ego namanya. Perjalanan ego. Ego itu kalau dalam bahasa yang di Quran itu sering disebut yang namanya hawa nafsu. Oke, jadi nanti kita akan mengerti kenapa PR besar dalam hidup kita ini bukan orang lain, bukan di luar diri kita, tetapi diri kita sendiri. Ya, jadi musuh besar dalam tanda petik itu
Kita sebenarnya nggak pernah ngelawan siapapun, tapi yang sedang kita lawan adalah diri sendiri. Kita sebenarnya tidak sedang berkompetisi dengan siapapun, tapi sebenarnya kita lagi berkompetisi dengan diri sendiri. Kita merasa lagi berkompetisi sama orang lain, padahal yang lagi kita pengen kalahin itu diri sendiri. Dan itu kalau diulang-ulang tanpa disadari, pasti mengalami kelelahan gitu. Gitu ya. Oleh karena itu, kita hari ini akan bicara tentang ego itu dari mana sih asalnya, sehingga kenapa kita perlu banget memahami dan intinya adalah meregulasi gitu. Oke, saya mau membagi beberapa poin dulu ibu-ibu. Ini yang disebut fase kesadaran. Fase apa? Oke. Pernah nggak ibu-ibu begitu nerima sebuah kejadian, terus ngerasa bahwa saya ini korban dari kejadian ini? Pernah gitu nggak? Betul? Entah ada kita dijelekin orang, entah kita dapat kecelakaan atau apa dan lain-lain. Aku merasa adalah korban dari hidup. Pernah nggak kira-kira? Pernah ya? Nah, pemahaman korban hidup itu adalah fase paling rendah dari kesadaran. Itu nomor 1. Jadi istilah nomor 1 itu artinya something happen to me. Datang kepadaku. Datang kepada diri kita. Sekarang saya tanya, begitu itu datang ke kita, mindset cepatnya cuma satu aja, aku lagi diuji oleh Allah gitu. Betul nggak? Ibu-ibu hidupnya ada ujian nggak? Ada. Yang menguji siapa? Nah, berarti kesadarannya level 1 kalau jawab tadi ya. Ini lupa bahwa segala sesuatu yang terjadi sama diri kita adalah perbuatan diri sendiri. Nah, di level 1 ini sering disebut sebagai mental korban, victim. Aku tuh gini gara-gara kamu sih gitu. Nah, aku tuh gini gara-gara itu, gara-gara. Dan di level 1 ini level yang paling banyak menguras energi. Makanya ibu-ibu, yuk kita belajar. Pengurasan energi yang paling besar dalam hidup itu adalah blaming, menyalahkan. Kalau masih sering di fase menyalahkan, jauh-jauh dari kurban aja udah. Jauh-jauh dari wukuf, jauh-jauh dari haji. Karena kenapa? Saat kita ada di level blaming, saat kita ada di level victim, semua terjadi, datang, dan gak ada kaitannya dengan apa yang aku lakukan. Ini langsung biasanya tipikal di level 1, nyalahin keadaan, ujungnya nyalahin Tuhan aja udah gitu. Jadi Allah menguji lah, Allah mengazab lah, Allah dan lain-lain. Sampai sini oke? Oke? Aduh, diem-diem gini, ini oke nggak ya? Oke ya? Oh. Oke. Nah, naik 1 level, dia udah mulai sadar, oh ternyata bukan masalah to me, tetapi by me. Nah, ada keterlibatan aku di situ gitu. Nah, di level ini biasanya pengen melakukan yang namanya merubah. Apa? Merubah. Ini lumayan oke. Jadi kalau kita waktu ngomongin tradisi tasawuf tentang jiwa, di sini amarah, ini udah mulai mulhamah. Udah nggak menunjuk ke sana, tapi mulai ke sini nih. Zep. Oh, ini segala sesuatu pasti ada urunan kita, perilaku kita, pilihan kita, sehingga terjadi hukum yang namanya sebab akibat. Di sini mulai tidak menyalahkan, tapi mengatur gitu. Oke sampai sini? Nah, contoh. Kalau ini ada sungai, orang yang ditumi, dia akan benci sama sungai, nyalahin bahwa sungainya gini, sungai disalahin aja terus. Makanya dia nggak bisa nyebrang ke seberang. Itu nyalahin terus aja udah. Oke? Tapi kalau udah by me, dia masuk ke sungainya, tapi masih kalau arusnya ke sini, dia ngelawan arus terus. Melelahkan nggak kira-kira? Melelahkan. Tapi at least dia udah masuk ke sungainya.
Oke? Nah, yang ketiga, ibu-ibu, itu namanya through me, melalui aku. Kalau udah di melalui aku, masuk ke sungai, tidak melawan arus, tapi mengikuti arus untuk sampai ke tujuan. Dia udah nggak ngelawan lagi, hidup gitu. Oke nggak nih? Oke nggak ini? Oke. Berarti di sini sudah jauh lebih mengalir karena kenapa? Ini dia sudah bahasanya intinya adalah sudah lumayan selaras. Selaras. Alignment bahasa kerennya. Jadi di level ini ibu-ibu udah nggak banyak ngatur, udah nggak banyak harus, udah nggak banyak ideal. Ini udah mulai selaras sama hidup gitu. Berarti level 1, 2, dan 3 bertahap nggak nih? Bertahap. Nah, nanti level 4-nya ini, kalau dalam bahasa tasawuf, inilah nanti yang disebut kul hu Allah hu ahad. Udah tidak benci sama sungai, bukan melawan arusnya sungai, bukan juga mengikuti arusnya sungai, tetapi akulah sungai itu, gitu. Akulah sang hidup itu, gitu. Nomor 4 nggak usah dipikirin dulu ya, ini nanti jauh ya, nanti. Tenang, kita bahas hari ini 1 dan 2 dulu gitu. Sampai sini oke? Oke? Oke nggak ini? Oke, ulang ya. 4 tutup dulu ya, nggak usah ya, nanti ya. Karena ini nanti kalau di sini nanti disebut sudah tauhid namanya. Kalau tauhid itu berarti kalau bahasa kerennya non duality, udah nggak ada hitam, nggak ada putih, aku adalah sang hidup gitu. Nah itu nanti disebut the freedom of life. Di situ nanti yang disebut inna dina indallahil Islam. Jadi Islam itu disebut total surrender. Jadi di sini tuh udah total surrender gitu intinya. Petanya udah oke? Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Jadi nomor 1, korban. Aku gini gara-gara kamu. Sekarang pertanyaannya, kalau gara-gara dia, yang pengen dirubah dianya atau akunya? Hah? Gini, kalau ibu-ibu nyalahin orang, pengen nggak orang ini berubah? Pengen nggak dia lebih baik? Nggak bisa, udah jangan dipikirin. Berarti nomor 1, banyak melakukan hal yang nggak penting. Ngerubah orang, ngerubah situasi, ngerubah segala sesuatu, pengen yang ngerubah aja terus. Contoh, kita kalau lagi macet, mendingan terus-terusan kesal sama macetnya dan berharap, ini semua salah, kamu bikin macet, gitu nggak kira-kira? Tanpa sadar kita bagian yang bikin macet juga nggak kira-kira? Nah gitu. Sampai sini oke? Nah ini rada paling menderita nomor 1 nih. Masih ada yang di nomor 1 di sini? Enggak lah, masa ini udah ngaji ulang-ulang di sini mulu ya. Ya, kalau bisa ini udah jangan lama-lama lah. Karena saat kita jadi ada di mental korban, kita akan blaming anything. Termasuk di sini nyalahin setan. Nih, Bu. Ini setan sih ngeganggu gitu. Kata setan enak aja gitu. Gitu ya. Jadi di sini serba menyalahkan, serba blaming, serba. Jadi di sini pokoknya sulit untuk selaras sama hidup aja udah. Clear? Jadi ada to me, by me, through me. Contoh. Anak itu dilahirkan oleh ibunya nggak? Iya nggak? Nah, kalau di level 1, 2 gitu pikirannya. Tapi kalau nomor 3, anak lahir melalui ibunya. Karena dalam perspektif ini, anak bukan punya ibunya. Bisa dimengerti? Berarti dia hanya numpang lahir lewat ibunya, through me, dia bisa lahir. Bukan urusan masalah to me, by me, tapi through me. Nah, semakin kita ada levelnya naik ke 4, bahasa gampangnya, hidup akan jauh lebih happy gitu kira-kira. Jauh apa? Lebih happy. Berarti segala sesuatu tergantung levelnya. Sekali lagi, begitu nanti mau menyalahkan hidup, ingat level 1, awas hati-hati. Kamu sih gitu. Kenapa sakit perut? Iya, nanas tuh gara-gara. Nah, nanas disalahin. Padahal yang rakus siapa?
Oke? Clear? Jadi pelajaran kita, hashtag kita nomor 1, less blaming. Turunkan nilai menyalahkan. Karena menyalahkan tidak memberikan solusi. Menyalahkan akan lebih membawa luka, dan menyalahkan gak akan membuat kita move on. Orang yang banyak menyalahkan cenderung menyimpan luka, cenderung akan sulit menerima, cenderung akan sulit memaafkan. Sampai sini oke? Clear ya? Oke, jadi sekali lagi, kesadaran yang di bawah nomor 1 adalah aku korban hidup. Yang kedua, aku melawan hidup. Yang ketiga, aku selaras dengan hidup. Nah nanti 1, 2, 3 ini berbolak-balik ibu-ibu. Kadang hari-hari ada ngelawannya, ada ngaturnya, ada harusnya, dan seterusnya. Makanya sekali lagi, saya pinjam dalam perspektif Buddha ya. Bagus ada statement Buddha ngomong gini. Life is all about impermanent. Tidak ada yang permanen dalam hidup. Jadi kalau kita pengen selamanya seperti itu, nggak mungkin. Kalau bahasa di Qur'annya, kun faya kun. Terjadi maka terjadi terus. Ini yang disebut hukum dinamis. Clear? Oke? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ini pemanasan dulu, belum mulai ya, pemanasan, warming up. Aman? Aman? Sip. Ya. Harapannya jangan sering di 1, 2 aja, ibu-ibu. Dan ini memang perlu dilatih. Karena memang kebanyakan orang rata-rata ngelawan hidup, bukan selaras dengan hidup. Karena nanti hidup itu memberikan kenyataan. Nah, sekarang pertanyaannya gini, ibu-ibu suka kesel nggak? Hah? Suka kesel, suka marah, kecewa, suka gitu nggak? Oke. Berarti kekesalan, kemarahan, kekecewaan, dendam, iri, dengki, ada sebabnya nggak kira-kira? Pasti. Makanya kenapa kita hari ini pengen ngomongin perjalanan ego, dari mana itu semua datang, sehingga nanti kita mengerti mekanisme kita gitu intinya. Sampai sini clear ya? Oke ya? Dah, pelan-pelan. Ini di save, diingat-ingat, nanti step by step partnya nanti kita akan ngerti. Kenapa sih saya bahas ini? Karena kita lagi di Muharram. Di Muharram itu sering dengar kata-kata hijrah. Pernah dengar? Jadi ibu-ibu maaf ya, hijrah bukan urusan ganti baju dari hitam-hitam sekarang putih-putih, bukan. Itu namanya ganti baju. Tapi hijrah bukan hanya urusan ganti penampilan, tapi ganti level kesadaran. Jadi nanti kalau pakai bahasa yang dikaitkan sama Muharram, ini kita lagi berbicara tentang hijrah. Berarti hijrah itu nggak ada waktunya. Setiap saat kita melakukan yang namanya hijrah. Jadi nggak ada, sekarang udah hijrah ya, nggak bisa. Hijrah itu anytime. Setiap saat, setiap waktu, karena kenapa? Hidup ini adalah dinamis. Ibu-ibu udah hijrah belum kira-kira? Oh, mantap. Iyalah. Pakai dong lagi. Udah, dong. Gas lagi ya, dong. Loh, dari awalnya marah-marah banget, sekarang marah-marah dikit. Hijrah nggak? Dari awalnya pelit banget, sekarang lumayan enggak. Hijrah nggak? Nah, gitu. Ingat ya, hijrah bukan urusan fashion, tapi hijrah urusan passion. Ini orang Sunda rada susah ngomong ini nih. Nah, fashion, dua-duanya repot aja udah ya. Enggak, ini tuh passion katanya. Oh passion, nggak disangkanya fashion gitu kira-kira ya. Repot udah. Oke, sampai sini? Clear ya? Oke, nah sekarang kita ngerti dulu kenapa kita banyak melawan hidup, ibu-ibu. Kenapa kita banyak melawan kenyataan? Kenapa sih kita nggak selaras sama hidup tuh kenapa? Why? Why itu nanti kita perlu paham. Satu ya, kita ngerti. Kita mundur ke 5 pertemuan sebelumnya. Di surat 32 ayat 9, ini biar ada kayak pengajian pakai ayat-ayat dikit lah ya. Biar kayak pengajian. Oke. Allah meniupkan ruh dan Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati ujungnya agar kamu bersyukur.
Allah meniupkan apa? Ruh. Oke. Berarti kalau Allah ini adalah sumber, dia meniupkan bagian dari sumber itu namanya adalah ruh. Nah, saya mau menggarisbawahi ya ibu-ibu, ruh ini adalah potensi. Apa? Sip, mantap. Jadi masing-masing kita dikasih potensi nggak? Iya. Pertanyaan saya, potensi ini akan berkembang otomatis nggak? Nah, mulai nih. Gini. Ibu-ibu dikasih oleh-oleh pupuk. Pupuk durian. Oke? Tapi begitu pulang dikasih oleh-oleh pupuk, pupuknya disimpan aja terus di situ. Bakal ada durian nggak kira-kira? Nah, gitu. Betul? Berarti kalau si pupuk pengen duriannya tumbuh harus diapain? Diambil, ditanam, dirawat, dikerjakan. Artinya apa? Setiap kita punya potensi, tapi belum tentu potensinya digunakan gitu kira-kira. Oke, sampai sini? Jadi yang Allah kasih itu potensinya atau pertumbuhannya? Urusan bertumbuh atau tidak, urusan melakukan atau tidak, pilihan siapa? Nah, itulah kenapa jangan dikit-dikit nyalahin Allah gitu. Kamu tuh udah dikasih potensi, tapi oh ya Allah, kenapa nih rezeki aku tuh seret banget. Komplain mulu. Kenapa? Karena potensinya udah ada, tapi enggak dipakai, enggak dimanfaatkan. Sampai sini oke? Nah, ibu-ibu, supaya nanti kita ngerti, bersyukur artinya menggunakan potensi sebaik-baiknya. Itu arti bersyukur. Jadi bersyukur tuh bukan dikit-dikit, alhamdulillah bersyukur. Bukan, ya bagus-bagus aja sih. Tapi proses bersyukur adalah penggunaan potensi to the maksimal apapun itu. Berarti masing-masing kita punya potensi nggak? Makanya kita dilahirkan unik dan otentik. Itu tolong digarisbawahi. Jadi rumusnya unik dan kalau unik dan autentik, kira-kira semuanya punya keunikan dan keragaman nggak? Makanya berhenti pengen jadi orang lain. Dah aja. Karena kita punya potensinya masing-masing. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Ibu-ibu udah menemukan potensi dirinya belum? Seenggaknya sadar, aku tuh jago banget ngegosip misalnya. Ngegosip potensi bukan? Ya terserah sih. Aku tuh ahli arisan gitu misalnya. Boleh, nggak apa-apa. Tapi pada dasarnya ruh, nanti di sini juga nanti kita bicara ruh itu adalah kesadaran, tapi pada dasarnya basic desainnya adalah yang Allah tiupkan, yang Allah berikan adalah potensial. Berarti kalau sekarang orang mengalami ujian, masalah dan lain-lain, disitulah PR untuk menggali potensinya masing-masing. Sampai sini oke? Sama. Betul. Jadi potensinya sama nggak? Tapi nanti kembangan sebagai unik otentiknya nanti beda-beda. Nah, yang jelas kita semua sama-sama dikasih potensi. Dan ini nggak milih-milih. Semua dikasih. Berarti kalau bahasa anak sekarang tuh disebut gini Bu, life to the fullest. Ya. Life to the fullest artinya apa? Bagaimana aku menjadikan potensi ini benar-benar menjadi sebuah output yang optimal gitu. Nah, saya kembali dulu ke ujung ya. Si potensi ini ujung-ujungnya cuma satu, menjadi bermanfaat. Makanya keren banget ketika Nabi Muhammad ditanya nih, ya Rasul, who is the best man? Siapa sih manusia yang paling terbaik? Nabi Muhammad nggak jawab, yang rajin tahajud, yang rajin puasa, yang rajin umroh, yang rajin haji. Nggak jawab begitu, Bu. Tapi jawaban Nabi Muhammad, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat bagi yang lain. To others, gitu. Jadi penilaian di mata Allah bukan rajin sholatnya, how you treat others. Bagaimana kita memperlakukan orang
lain. Karena kenapa? Kita akan hidup dalam society, dalam hidup yang namanya sosial. Jadi nanti ketakwaan itu outputnya bukan masalah ritualnya, bukan masalah religionnya, tapi kita fulles nggak menjadikan potensi ini untuk bermanfaat. Ujung-ujungnya di sini aja. Sampai sini oke? Oke? Jadi yang penting rajin sholat atau bermanfaat? Wih, pinter, mantap. Wah, ini nih potensi udah bagus nih ya. Nah gitu ya. Nih kalau ngaji sama yang cerdas-cerdas tuh seneng deh saya ya. Bagus ya. Iya. Ritualnya sebagai titik sampai. Oke? Oke? Nah, di dalam potensi ini, jadi kalau ini penggambaran mudah ya, supaya nanti kalau menggambarkan ruh tuh apa sih supaya mudah aja. Yang kedua, di dalam semua potensi ada yang namanya kesadaran. Dah dua dulu aja hari ini. Jadi Allah meniupkan potensi, Allah meniupkan kesadaran. Berarti masing-masing kita kesadarannya ada nggak? Ada. Sumbernya sama nggak? Sama. Nah, di wilayah ini semuanya dapat nih. Nah, lahirlah kita. Lahir nih brojol melalui ibu. Nah, si ruh ini potensi dikemaslah dalam bentuk tubuh fisik gitu kira-kira. Nih, physical body nih. So, berarti ibu-ibu ingat ya, ngelihat siapapun mereka yang kita lihat semuanya pasti punya potensi. Dan kalau kita ngelihat potensinya bukan identitasnya, akan cenderung lebih mudah tidak menilai. Makanya di Al-Baqarah 115, kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Yang kamu lihat di mana-mana tuh potensinya. Cuman ya kira-kira gini mungkin potensinya baru 5%, 10%. Nah itu semuanya tergantung dari usaha kita masing-masing. Berarti penggalian potensi urusan Allah, urusan kita. Nah itulah kenapa di 13 ayat 11, aku tidak akan merubah keadaan suatu kaum, diri kita, kalau kamu nggak mau berubah. Mengoptimalkan potensi dalam rangkaian ibadah haji namanya sa'i. Apa Bu? Sa'i itu artinya usaha. Makanya di sa'i ada lari-lari kecil nggak? Itu artinya apa? Use your effort. Sampai sini oke? Berarti pertanyaan saya, kalau kita nggak punya effort, akan datang sesuatu ke kita nggak kira-kira? Nggak bisa. Artinya apa? Dasar segala pembentukan ini semua, bagaimana kita melakukan yang namanya usaha. Bahasa keren di Quran, bahasa keren di dalam tradisi Islam disebut ikhtiar. Sampai sini oke? Contoh, potensi petunjuk udah ada di sini nggak? Berarti kita udah punya petunjuk nggak? Cuman males ngakses gitu. Betul nggak? Kan nggak mungkin dong Allah ngasih kita segala sesuatu nggak bareng sama petunjuknya. Ibu-ibu ada satu quotes keren, kalimatnya gini. The map is not the territory. Peta itu tidak mewakilkan teritori. Contoh. Ibu-ibu buka peta Jakarta, ngelihat Monas, Lubang Buaya, Jakarta Selatan. Bisa hafal nggak? Nggak, maksudnya bisa tahu nggak itu? Tahu. Oh, Monas di sini. Oh, Lubang Buaya di sini. Oh, Senen di sini. Oh, Kenanga di sini. Oh, ini di sini. Tapi begitu kita tahu peta, kita mengetahui teritori nggak kira-kira? Enggak, orang belum pernah ngalamin semuanya. Cuman tahu aja. Berarti buku Quran itu peta nggak? Tapi kalau tidak dihidupi, selamanya akan jadi peta cuman tahu-tahu aja, tapi tidak membangkitkan potensi gitu kira-kira. Paham sampai sini? Nah sekarang ada yang ngapalin peta tapi nggak mengalami peta gitu. Dan yang hafal peta kelihatan keren banget gitu. Bener nggak ini? Abis gitu kalau udah hafal ngerasa banyak pahala.
Dan nanti akhirnya masuk surga. Bidadari lagi. Aduh, ibu-ibu kasihan nanti ya. Maaf ya. Karena di surga cuma ada bidadari. Katanya itu juga. Oke, sampai sini? Bisa dimengerti? Jadi ingat ya, tahu peta belum tentu mengalami teritorinya. Urusan gini. Jadi ibu-ibu maaf ya, ibu-ibu jangan amazed kalau tiba-tiba saya ngeluarin surat ayat. Ini tahu banget. Biasa aja sebenarnya. Iya, cuma tahu-tahu gini tuh nggak spesial sih sebenarnya. Hafal semuanya. Ya bagus-bagus aja sih. Tapi dalam perspektif ini, hafalanmu belum tentu membuat kamu membuka potensi dirimu gitu kira-kira. Sip ya? Paham ya? Makanya kenapa Quran itu tidak didesain dihatamkan tuh enggak, tapi dipahami. Dipraktekin, dialami. Makanya disebut the walking Quran. Jadilah Quran yang berjalan, bukan hanya sesuatu yang diketahui, tapi kita tidak mengalami gitu kira-kira. Sampai sini oke? Jadi di dalam diri ibu-ibu udah ada Quran belum sebenarnya? Sip, mantap. Bahasanya bahasa Arab nggak yang di sini? Iya. Berarti bahasanya bukan urusan bahasa verbal. Karena nanti kita akan ngerti aksesnya itu bukan urusan baca dan tulis. Itu keren banget statement Nabi Muhammad. The truth Quran, the real Quran, statement beliau ada dua. La sautin wala harfun. Nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya. Berarti kalau masih ada suara dan huruf, itu bukan Quran. Namanya mushaf. Namanya peta. Peta bukan teritori. Ingat itu baik-baik. Menguasai peta belum tentu menguasai hidup. Maaf. Ada nggak pengajian rajin, hataman rajin, tapi ngegosip mulu kerjaannya? Ada nggak yang gitu? Jangan banyak, nggak enak. Ada aja, ada. Nyalahin orang mulu kerjaannya. Di level 1 victim terus. Ada nggak yang begitu? Artinya sekali lagi menguasai peta belum tentu menyadari, mengalami medan teritorinya. Makanya nanti ibu-ibu ngerti kenapa Nabi Muhammad tidak membukukan Quran sendiri. Kan dibukuinnya 50 tahun, betul nggak? Karena salah satunya, ini mungkin dalam satu perspektif, bukan mengimani buku, tetapi masuklah kepada potensi untuk kamu mengimani pengalaman. Sampai sini oke? Bu, ada 1000 narasi dan satu pengalaman, yang paling benar yang mana kira-kira? Gitu. 1000 teori gula, tapi belum pernah ngerasain manis, cuman tahu teori gula. Betul? Oke sampai sini? Clear ya? Oke, mantap. Oke nggak ini? Mantap, sip. Ya, dah. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, potensi dikasih, wadah dikasih, ini nih yang menjadi PR dan yang menjadi permainan tuh yang di tengah. Namanya adalah jiwa. Nah, PR-nya nanti di sini. Jadi, ada potensi, ada data, ada tubuh. Yang akan kelak mengeluarkan ego, itu nanti dari sini nih. Ini ego. Petanya oke dulu sampai sini? Oke sampai sini? Oke, ulang ya. Tiap kita dikasih potensi? Sip. Tiap kita ada jiwanya? Sip. Tiap kita ada badannya? Berarti yang akan merubah dan membentuk perbedaan segala sesuatu saat potensi ketemu jiwa nanti. Maka output orang beda-beda pasti. Nah, nanti kalau kita ngerti ini, ibu-ibu, begitu ngelihat perbedaan orang, nggak akan marah, nggak akan benci, ngerti. Emang gitu sistemnya. Ibu-ibu ngomong-ngomong, kenapa sih kita marah coba? Pasti. Kenapa bisa begitu? Karena kekurangan ngerti. Kalau udah ngerti, pasti nggak marah. Betul nggak?
Yang bahaya, begitu ada sesuatu yang belum dimengerti, marah duluan, tapi nggak belajar jadi ngerti. Nah, jadi marah-marah, gitu kira-kira. Sekarang saya tanya, kenapa kurang ngerti? Kurang pengetahuan. Jadi kalau datang orang nyebelin, mau ngasih tahu, banyak belajar, gitu maksudnya. Kenapa ya saya benci sama dia? Nah, gitu Bu. Kenapa ya saya kesel sama dia? Nah, gitu. Nah, itu kurang piknik bener sih. Kurang healing ya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti updating knowledge, meningkatkan understanding, itu adalah sesuatu yang diulang-ulang dalam hidup. Itulah bentuk yang namanya kedewasaan. Orang yang dewasa adalah orang yang mau mengupdate pengetahuan dan pemahamannya. Makanya Quran hanya akan diberikan kepada orang-orang yang cukup dewasa. Berarti cukup dewasa, bahasa Arabnya itu disebut balik. Balik itu apa? Akalnya matang. Maaf ya, ini kalau akal nggak matang bahas gini-gini, puyeng Bu. Iya. Kenapa? Akalnya berarti jarang dipakai. Iya bener. Bu, akal potensi nggak? Urusan dipakai atau nggak urusan siapa? Jadi otak tuh kadang-kadang baru terus. Dari dibuka plastik, nggak diapa-apain, baru terus. Tiba-tiba menciut gitu. Oke ya? Sip ya? Clear ya? Mantap. Dah ya Bu. Bu, ini tuh saya lagi merangkum 4 kitab besar sebenarnya. Kalau baca satu-satu, 2 minggu nggak habis Bu. Udah. Tapi mudah-mudahan dengan rangkuman ini kita getting clear something. Ya, jadi at least after ini kita ngerti, oh kenapa aku tuh gini ya? Kenapa aku tuh ke-trigger itu terus ya? Gitu loh Bu. Sehingga kalau udah mulai kenapa, kita lagi melakukan self-inquiry namanya. Penyelidikan ke dalam diri. Makanya Socrates bilang, hidup yang tidak diteliti, itu hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Makanya perlu check and recheck terus gitu. Nah biasanya orang lupa ngecek ke sini, sibuk ngurus yang di sana terus tuh. Betul nggak? Bu, nilai orang enak banget nggak? Dia tuh ya. Gitu. Kita praktek boleh nggak Bu? Boleh ya? Nah, supaya nanti ibu-ibu paham prakteknya seperti apa. Oke. Ini no hard feeling ya? Santai-santai aja ya? Sekarang ibu cari satu teman sebelah kanan atau sebelah kiri. Cari satu aja. Mana? Dah. Siapa-siapa boleh lah. Ibu perhatikan teman ibu dari atas ke bawah. Ya. Perhatikan, lihat aja. Terus ibu simpan 3 atau 2 boleh. Apa yang jelek dari dia gitu? Apa yang gak bagus dari dia? Dan apa yang gak oke dari dia? Silakan. Kan nggak disebut-sebutin, nggak apa-apa, udah. Bu, maaf. Begitu ngelihat orang, ada nggak yang kita nggak suka dari dia? Pasti. Lo kan ini mah latihan, nggak apa-apa. Meskipun nanti udah dari sini berantem, sok aja sih nggak apa-apa ya. Udah? Sok sekarang lihat. Set. Satu deh boleh. Misal. Buset dah alisnya tinggi sebelah misalnya. Boleh. Atau ini cat rambutnya kok nggak rata banget sih gitu misalnya gitu. Mau fisik boleh, mau sifat boleh. Pokoknya yang ibu-ibu nggak suka terhadap temannya. Sok dilihat. Ya. Udah ya? Udah. Dah. Memang ini perlu waktu rada lama sih, nggak apa-apa ya. Kalau disuruh-suruh rada susah, tapi kalau tiap hari otomatis biasanya ya. Udah, sip ya. Apa yang ingin saya sampaikan barusan? Ulang ya, ibu-ibu ya. Ada potensi, ada aplikasi, ada tubuh. Oke? Berarti si potensi akan menggunakan aplikasi, dua-duanya akan ada di tubuh, keluarnya output untuk ujungnya bermanfaat. Gitu kira-kira. Dapat ya? Sip, udah. Supaya ibu-ibu nggak pusing lagi, apa sih bedanya ruh, jiwa, jasad gitu. Nah sekarang mulai getting clear nih. Ya, dah.
Nah, sekarang saya mau nanya nih. Disimpan jawabannya ya, nanti di terakhir kita buka satu-satu ya. Tenang. Nggak apa-apa kan, ini kan bukan gimana-gimana ya. Nah, untuk latih, toh nanti ibu-ibu akan ngerti kenapa begitu gitu. Dah. Berarti saat kita lahir, yang nomor satu kita dikasih tapi potensi ini ketutup oleh semua informasi yang masuk ke dalam jiwa kita. Ketutup udah. Karena saat kita lahir, kita dijadikan sebagai orang lain yang bukan diri kita sendiri. Contoh, satu, begitu lahir, kamu abu ya. Dikasih nggak sama ibu saya? Berarti ibu saya memberikan identitas nggak? Berarti ibu saya lagi menjauhkan dari potensi nggak? Jadi kita bisa percaya ide orang lain tentang kita, padahal itu bukan diri kita sendiri. Paham nggak ini? Ulang. Ibu-ibu mengenal diri ibu-ibu, kebanyakan datang dari kata-kata orang lain. Termasuk orang tua, lingkungan, gurunya, ustadznya, kiainya, temannya. Itu semua memberikan input ke kita nggak? Nah, itulah yang saya sering sebut, namanya adalah program. Paham? Pertanyaan saya, program ini kira-kira sesuai sama potensinya nggak? Belum tentu. Bapaknya dokter, anaknya potensi melukis. Karena bapaknya pengen ada penerus dokter, si pelukis ini didokter-dokterin sama bapaknya. Akhirnya waktu dia ngoperasi karena ngelukis, jadi ngelukis. Jadi malpraktek gitu misalnya. Misalkan. Betul nggak? Ibu-ibu maaf ya, ini kita ngomongin fakta. Almost 99% orang tua nggak ngerti potensi anaknya, sehingga anaknya dipaksa sesuai dengan keinginan orang tuanya. Bener nggak? Jadi yang jahat siapa? Nggak, bercanda. Jangan ini, aduh aku jahat banget. Ya jangan, udah, nggak apa-apa. Karena semua juga gitu kok. Udah terlanjur lah. Paham maksud saya? Berarti saat kita lahir, 1 detik kita lahir, kita lagi masuk ke dunia pengasingan diri. Diasingkan. Jauh dari potensi, jauh dari diri sendiri, jauh dari kesadaran. Karena kenapa? Begitu masuk program, kita menyangka program itu diriku. Ibu-ibu, nih ya. Dalam proses ini ada teman saya satu psikiater, dia selalu ngomong gini, bagus banget statementnya. Program dasar yang diinstal oleh orang tua itu akan jadi belief system dia seumur hidup. Contoh. Begitu lahir si anaknya dikasih tahu, nah hidup itu keras nak. Terinstal nggak? Berarti dia punya program ngelihat itu hidup itu apa? Maka hidupnya pasti keras aja udah. Makanya di buku Rich Dad Poor Dad, kenapa orang kaya lahir di orang kaya tetap kaya, orang miskin lahir di orang miskin tetap miskin. Yang ditularkan bukan kaya miskinnya, tapi mindsetnya. Sampai sini oke? Oke? Nah, berarti si program ini lama-lama hijack itu apa ya? Membajak. Potensi nggak kira-kira? Potensi nggak kira-kira? Inilah yang namanya dunia gitu Bu. Namanya apa? Potensi itu namanya akhirat gitu. Makanya ada dunia, ada akhirat. Dunia dan akhirat. Dunia adalah program, akhirat adalah potensi sejatimu. Sampai sini oke? Oke? Contoh ya, pelan-pelan. Duh, susah nerangin ini Bu, tapi mudah-mudahan ya.
Bismillah, bismillah, bismillah. Once kita ngerti ini, kita akan ngerti nanti di level yang namanya kul huwallahu ahad, nanti ngerti ke situ. Supaya kul huwallahu ahad jangan dipakai hanya bacaan sholat kul huwallahu ahad, Allahu samad. Kan bacaan sholat paling populer trikul, bener nggak? Kul yang 3 terakhir populer aja udah. Nah, dibacanya itu lagi gitu. Tapi nggak apa-apa juga sih, ya udah. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Ya, saya kasih example very simple. Contoh. Misal ya. Potensinya misalkan ukuran sepatu 42. Ukuran sepatu berapa? Misal itu potensi. Misal. Tapi si program orang tua, gurunya apa dan lain ngasih ukuran 38. Ukuran apa? Berapa? Cocok nggak? Cocok nggak? Maka ibu-ibu, semakin kita menjalani hidup, semakin ada sesuatu yang ngerasa, ini bukan gua banget deh. It's not me. Betul nggak? Pernah nggak ngerasain dalam fase kehidupan bahwa kayaknya nggak gitu deh. Kayaknya nggak gitu deh. Kayaknya nggak gitu deh. Kenapa? Kita kecanduan nomor yang nggak cocok, tapi ngerasa bahwa nomor ini dinyaman-nyamankan. Paham? At the end of the day, akan ada titik kulminasi, aku pengen freedom dari yang tidak nyaman, aku pengen kembali ke diriku yang sejati. Itu namanya Isra Mi'raj. Dia mulai ngerti potensinya, dia mau kembali ke titik tertinggi kesadarannya, karena kenapa? Sadar bahwa selama ini aku pakai topeng-topeng yang bukan diriku sendiri. Bu, pakai topeng tuh melelahkan loh. Ibu-ibu kalau lagi ke undangan, kelihatan keren, padahal mah nggak enak, bener nggak? Pas pulang lepas semua, wah, udah enak banget. Bener nggak kira-kira? Tapi pakai topeng dalam hidup itu perlu. Perlu. Makanya dalam bahasa psikologi Carl Gustav yang bilang 4 arketipe yang paling dasar dari manusia, salah satunya adalah persona. Kita pandai menggunakan topeng sesuai dengan tempat dan kondisi. Tapi kalau kita nggak sadar topeng, salah pakai topeng nanti. Salah pakai topeng, lupa pakai topeng nanti. Kelelahan udah. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Keren. Nah, dari 42 sampai nanti nemuin ternyata aku bukan 38. Inilah yang disebut life is all about suffering, Bu. Derita. Makanya suffering call us back home. Luka adalah tempat cahaya masuk. Jadi saat kita mulai terluka, suffering, sinyal, ayo balik ke potensi dong, kamu pakai topeng mulu sih. Datang nyebelin, oh ini nih. Ini yang mengingatkan saya. Datang kondisi nggak enak, ini nih yang mengingatkan saya. Untuk apa? Kembalilah ke potensi dasar yang sudah dikirimkan oleh Allah gitu. Bahasa lain potensi dasar ini disebut fitrah. Apa? Makanya disuruh kembali ke gitu. Ibu kalau jadi diri sendiri enak banget nggak kira-kira? Udah. Itu tuh paling nyaman di kamar sendiri, nggak ada yang lihat, bebas Bu, gitu. Pakai daster kayak. Pakai bikini mah udah rada nggak pantas kayaknya sih. Udah jangan aneh-aneh ya. Tuh kalau ngomongin tai di 73 baru boleh lah. Ini 2026 dong, please deh. Iya, maksud saya kalau ibu-ibu pakai bikini kasihan yang lihat gitu. Gitu, udah jangan aneh-aneh. Tapi boleh-boleh aja, boleh. Bebas ya, terserah ya. Udah jangan aneh-aneh. Oke, sampai sini. Clear ya? Jadi lumayan dapat nggak? Oh, kenapa sih disuruh balik ke fitrah? Karena there is no way. Dan ibu-ibu, orang yang merelakan semua programnya untuk dilepaskan dan kembali ke fitrah, itulah yang namanya Islam. Ulang ya.
Orang yang ngelepasin semua program bukan dirinya, dan dia beneran jadi dirinya, freedom nggak kira-kira? Maka Islam itu artinya liberate, freedom. Makanya inadina indallahil Islam bukan KTP, bukan. Saat kamu menemukan program yang bukan dirimu dan kamu lepaskan, dan kamu menjadi dirimu yang sejati, kamu beneran akan menjadi wakilnya Tuhan sesuai dengan potensinya gitu. Keren. Itu namanya Khalifah. Maka aku surat 2 ayat 30 misalkan. 38, 71 sampai 82 misalkan. Aku hendak menjadikan Khalifah di muka bumi. Artinya kalau kita lagi kembali ke potensi, berarti menjalankan kekhalifahan nggak kira-kira? Iya. Maka dalam tradisi filsafat ya ibu-ibu, hidup itu adalah penderitaan satu yang pindah ke penderitaan dua yang nggak akan pernah selesai. Kenapa disebut penderitaan? Karena kita akan melepaskan sesuatu yang selama ini seakan-akan nyaman, tapi sebenarnya toksik gitu. Makanya life is all about detachment. Melepaskan, letting go. Dan semesta tuh rada maksa kita untuk letting go loh. Mau nyumput kemana, kalau udah titik jatuh temponya harus ngelepasin itu, nggak akan bisa kabur aja, Bu. Cuman udah di titik mentok, udah nggak ada jalan, ya udah deh dilepasin. Nah udah, ikhlasnya rada telat gitu kira-kira. Mending nemu dead end dulu baru putar balik, atau udah tahu ini rada salah terus putar balik, yang mana kira-kira? Terserah. Tapi kalau kita ketinggalan pintu tol yang satu ini harusnya di sini, semakin jauh kosnya makin tinggi ya kira-kira. Secepat kita balik kanan, kosnya makin less cost gitu. Dan bayaran itu akan mahal banget gitu kira-kira. Iya, punya masing-masing. Contoh. Ibu-ibu suka tahu nggak sih kadang-kadang udah tahu ini harus dimaafin. Suka nggak? Tapi enggak, ada gitu nggak? Seberapa lama tidak dimaafkan, sama kayak kita udah tahu ini keluar tol di sini, tapi terus aja. Makin jauh nggak? Mau keluar di Kebon Jeruk, sadar-sadar di Merak, Bu. Wah, makin mahal nggak di sana? Belum balik lagi nggak kira-kira? Nah, artinya apa? Semakin banyak membendam kebencian di sini, semakin akan sulit untuk kembali ke fitrah gitu. Makanya power orang takwa nggak bisa enggak. Pandai memaafkan kesalahan orang lain. Nggak mudah, Bu. Karena kita sudah dikasih program-program yang kuat banget gitu. Sampai sini oke? Ini alurnya oke nih? Logiknya dapat? Bisa dipahami? Ulang. Ini pahamnya tuh mukanya gini nih. Paham nggak? Paham. Oh ya, ulang nih ayatnya yang barusan ya. Ada yang boleh bacain ayat nggak satu? Di handphonenya ada yang bawa Quran nggak? Aduh, nggak usah deh, nanti ibu baca di rumah aja ya. Ini Rama soalnya. Surat 2 ayat 30. Surat 38, 71 sampai 82. Itu dua-duanya lagi cerita. Itu yang disebut awal mula narasi kehidupan lah. Jadi the divine narasi gitu. Jadi gini, di ayat ini tuh lagi ngasih tahu meeting besar antara Tuhan, malaikat, sama Adam, sama iblis gitu kira-kira. Waktu Allah bilang, kan Allah punya, ibu-ibu tahu arti kecerdasan ya? Kecerdasan itu bahasa Qurannya namanya malaikat. Awas jangan aneh-aneh. Malaikat itu adalah intelijen, kecerdasan. Jadi awas, malaikat itu bukan ada putih, ada sayap, cik, bukan. Ya, itu adalah kecerdasan. Makanya di dalam diri kita ada kecerdasan nggak? Kecerdasan untuk menjelaskan, menjabarkan sesuatu namanya Jibril. Kecerdasan untuk mencatat namanya Raqib Atid gitu. Jadi Jibril itu menjelaskan. Iya, everything, explanatory. Nah,
Jadi akal yang kuat itu nanti Jibrilnya nyala gitu kira-kira. Udah jangan dipikirin dulu, nanti kita bahas di sesi yang berikutnya ya. Dah. Tapi kalau nanti dengar Quran malaikat itu jangan enggak, bukan itu. Gitu ya. Nah, ini didongengin di 3871 nih. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, berarti Allah lagi meeting sama malaikat nggak? Iya dong. Ceritanya. Terus ngomong, Kat, saya mau bikin Adam nih, Kat. Ceritanya. Nanti kalau Adam udah oke, kamu bantu dia. Baru muncullah setan. Ini kan divine comedy banget, betul nggak, Bu? Yang bikin setan Allah, yang bikin malaikat Allah, yang bikin Adam Allah. Asik kan nih? Nah, yang menarik, mereka semua, kita semua ada di dalam sebuah the stage of life. Panggung sandiwara. Nah, ibu-ibu, yang kita perlu agak ngerti, jangan terlalu sibuk nonton panggungnya, tapi sekali-kali main ke backstage deh, gitu. Karena di panggung bisa musuh-musuhan, di backstage ngopi bareng. Paham nggak maksud saya? Contoh ya. Contoh nih. Di panggung Musa sama Fir'aun berantem nggak? Sok saya mau nanya. Kira-kira yang jagoan itu Musa atau Fir'aun? Hah? Hero itu Musa atau Fir'aun? Rata-rata jawab Musa. Kenapa coba? Soalnya pro-nya sama Musa. Tapi kalau pro-nya sama Firaun akan jawab apa? Itulah hidup disebut namanya relatif, Bu. Clear ya? Saat kita ngerti relativitas dalam konteks ini, flowing pasti. Kita nggak tahu ya. Di atas panggung Musa sama Firaun musuhan, di belakang panggung ngopi bareng sebatang. Kita sudah memerankan dengan baik, gitu. Paham nggak ini? Clear ya? Maka hati-hati dengan sebuah peran, karena semua peran itu adalah penampilan untuk kita pelajari, gitu. Oke nggak ini? Yang bikin setan siapa? Yang bikin malaikat? Ayo gimana? Yang taat yang mana? Setan taat nggak? Banget. Malaikat taat nggak? Jadi milih jadi malaikat atau setan? Terserah. Gitu ya, kita supaya nggak hilang relasi. Oh, setan tuh kayak jahat banget gitu. Bu, nggak ada setan, kita nggak belajar. Jadi Bu, dalam hidup, kalau nanti kita punya rumus ini, jadi ingat nih pop up nih. Everything all necessary. Semua yang terjadi pada hidup perlu kita hadapi. Jadi mau datang si nyebelin, datang si baik, all necessary. Kenapa? Karena semua itu pasti mau mengajarkan kita kembali ke fitrah. Oke Bu? Sip ya? Mantap. Jadi nanti udah begitu ngelihat nyebelin gitu. Memang potensi dia menyebalkan, misalkan. Atau mungkin lagi acting nggak? Iya. Dan kehadiran dia acting ke kita untuk mengingatkan kita nggak? Nah, contoh ya, contoh. Straight to the point nih. Ibu barusan ya, menilai temannya nggak? 11-15 aja ya. Bu, kita bahas ini dalam beberapa etape nggak apa-apa ya? Sekali diberesin puyeng nanti, tapi pelan-pelan. At least, abis ini ibu mulai nyadar. Ya ampun, kalau ibu udah mulai ngelihat orang terus menilai tasnya, ngelihat bajunya, itu berarti malaikat pencatat lagi kerja gitu kira-kira. Kalau ngenilainya buruk-buruk, berarti malaikat pencatat keburukan. Wah, nyatet terus. Dan nanti kita ngerti bahwa ini semua terjadi di dalam diri kita gitu. Contoh ya, saya kasih contoh. Ibu barusan ngelihat orang lain di luar diri kita atau di dalam diri kita? Barusan ngelihat, ngelihatnya di luar atau di dalam?
Kita merasa ngelihat keluar, padahal yang kita lihat adalah di dalam. Iya, oh. Paspal. IPA ya. IPA. Paham nggak maksud saya? Ibu-ibu ngelihat saya nggak sekarang? Coba tunjuk saya ada di mana. Nah, mulai. Ini tadi udah oke. Nih. Betul nggak? Cuman saya hanyalah holographic image, di mana holographic image ini akan diinterpretasi sesuai dengan programnya masing-masing. Betul nggak? Nah, jadi nanti kalau ngelihat orang, hologram nih gitu. Betul nggak? Karena semua penilaian, semua segala sesuatu, aku tidak pernah melihat siapapun di luar diriku, karena aku semuanya melihat di dalam diriku. Sampai sini oke? Cuman mayoritas ini pasti lupa. Nah, sekarang saya tanya. Berarti saat kita ngelihat orang lain di luar, melalui program jiwa kita, yang sebenarnya kita lihat orang itu atau jiwa kita. Jadi saat ibu-ibu ngomong, buset jelek banget sih, yang jelek sebenarnya siapa? Nah gitu. Jadi semua yang diomongin tentang orang lain, alisnya jelek lah, tasnya nggak branded lah, bajunya nggak matching lah. Ibu-ibu cuman lagi merefleksikan jiwanya masing-masing. Dialah yang menjadi cermin. Jadi tadi begitu nggak bisa ngelihat jeleknya orang apa, disebut juga nggak apa-apa, orang itu lagi ngomongin diri sendiri kok gitu. Betul nggak ini? Jadi saat kita menilai melihat keluar, sebetulnya yang lagi aktif di dalam diri kita nggak kira-kira? Sip, Bu. Oke sampai sini? Clear sampai sini? Nah, cuman kita nggak sadar, menyangka bahwa semua yang ada di program ini, itu adalah dia banget gitu. Padahal itu adalah programmu terhadap orang ini. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sesi pertama ini, nomor 1, Bu. Jiwa adalah nomor 1, dia tukang merekam. Tukang apa? Ngerekam. Jadi yang ibu-ibu sekarang lihat datang dari rekaman-rekaman lama nggak kira-kira? Akhirnya gara-gara ngerekamnya banyak, jadi yang kedua tukang ngarang, Bu. Berarti mau nggak mau kita ini kumpulan rekaman nggak? Iya. Ini kan semua yang saya omongin sekarang, itu saya ngambil dari data rekaman di dalam diri saya nggak kira-kira? Iya dong, masa mau ngambil dari mana? Berarti ucapan, perilaku, tindak tanduk, postingan, segala sesuatu menunjukkan jiwa seseorang nggak kira-kira? So kita bisa ngelihat jiwa seseorang dari apa yang diucapkannya. Jadi kalau ada orang yang ngejelekin kita, ibu jangan tersinggung. Kenapa? Kasihan jiwanya lagi luka. Makanya omongannya jelek. Kamu tuh dasar gendut, ibu bisa tinggal ngomong aja. Emang kok udah beres. Berarti ini kita hanya kumpulan reka plus kumpulan lemak gitu nomor 2. Kan ada lemak di sini. Betul nggak? Jadi kemana-mana bawa rekaman nggak? Istilah saya, kita mengcapture jadi sebuah potret. Pertanyaan, Bu. Ibu motret waktu dulu masih SMA, masih ada simpan potretnya, disimpan. Itu potret atau kenyataan? Kan foto nih, ceklek, simpan, lihat sekarang. Beda nggak? Yang disimpan itu potret atau kenyataan? Potret, karena memori. Kenyataannya sekarang kan udah gini, sekarang udah nggak, jangan pakai bikini kan? Paham nggak maksud saya?
Tapi yang kejadian tiap hari potretnya nyala terus. Ngerasa dulu yang masih SMA, ngerasa dulu yang masih sebagai, ngerasa dulu yang... Akhirnya si potret hidup terus nggak kira-kira? Disitulah sumber dari menderita karena kenapa? Kita menyimpan potret dan mengabaikan kenyataan gitu. Iya. So, sekarang yang masang profil picture, masang foto 13 tahun yang lalu lagi keren-kerennya gitu. Pakai filter lagi. Bener nggak? Begitu di profil picture keren, pas ketemu, oh beda banget ya gitu. Satu. Yang kedua, ibu-ibu ketemu teman 5 tahun, 7 tahun yang lalu. Punya potret nggak ketemu di situ? Begitu ketemu, kok beda ya? Suka gitu nggak? Berarti masih menyangka bahwa dia seperti potret. Bener nggak kira-kira? Nah gitu. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membedah potret-potret yang nggak penting, Bu. Sok ibu di handphone, potret yang nggak penting banyak nggak? Nah gitu. Memori yang nggak penting, apa semua, jadi overload gitu. Sip ya? Clear ya? Jadi di level 1 ini yang kita sadari adalah siapapun yang kita lihat itu adalah potret memorimu. Titik itu dulu. Ibu-ibu maaf ya, memori orang Jakarta sama memori orang Kutub Utara beda nggak? Nggak mungkin orang Kutub tuh, aduh ngidam ketoprak. Nggak mungkin Bu, nggak ada memorinya. Nggak mungkin orang Kutub tuh mimpi pocong tuh nggak mungkin Bu. Mimpi suster ngesot, nggak ada di sana. Paham nggak ini maksud saya? Berarti lingkungan, narasi memengaruhi potret kita nggak kira-kira? Dan kita menyangka potret itu adalah kenyataan. Itu yang jadi masalah. Itu nanti cikal bakal ego. Ada di situ. Dalam bahasa Quran, itulah nanti setan-setan yang membisikkan. Setan-setan yang selalu menjauhkan dari fitrah. Dan itu untuk belajar memang. Jadi nanti ibu-ibu bisa tolong bedain mana cerita, narasi, mana kenyataan. Jangan-jangan cerita jauh lebih dipercayai daripada kenyataan. Tapi Kang Abu, kalau kita lihat foto kita ini waktu tahun 73 gitu, tapi kan itu kenyataan at that time. At that time, tapi kan sekarang udah enggak. Iya. Tapi kan udah jadi memori. Bu nggak usah jauh-jauh 73, detik yang barusan jadi memori nggak? Udah nggak ada Bu. Saya ngomong waktu udah masa lampau. Betul nggak? Semuanya udah jadi memori. Dan memori itu bukan kenyataan. Tapi kita sangat pengen sekali hidup di memori terus. Contoh, ibu pernah dengar post power syndrome nggak? Oh udah Bu. Merasa udah pensiun 15 tahun tapi masih merasa ada orang yang gak hormat sama dia, kesel, kamu gak kesel lah, kata orangnya kan lu udah lengser gitu misalnya. Bisa begitu nggak? Itulah yang disebut kemelekatan ya. Nah, semua potret-potret yang mengerak jadilah karakter. Rekaman-rekaman yang gue banget, jadi karakter. Contoh, ibu jangan lupa ya, segala sesuatu yang menjadi karakter salah satunya sesuatu yang kita ulang-ulang. Jadi nggak bisa ngomong, aduh aku tuh emang keturunan pelit deh. Enggak, kamu tiap hari latihan pelit. Aku tuh kayaknya nggak punya bakat happy deh. Iya, pengennya happy tapi tiap hari julid mulu. Ya nggak bisa, salah alamat gitu. Paham nggak nih? Oke sampai sini? Maka nanti kita tahu. Kita diberikan sama Allah, aduh keren banget. Namanya kecerdasan. Baik intelek kognitif, IQ. Baik emotion tubuh, emosi. Dan spiritual intelligence. Nah, tiga-tiganya ini nanti kita akan bahas gitu. Contoh. Ibu orang pinter bisa korupsi nggak?
Bisa. Berarti pinter secara IQ, tapi EQ sama SQ-nya nggak balance. Pertanyaannya, mungkin dia makin banyak duit, tapi gak balik ke fitrah, deritanya banyak gitu. So, ibu mending pilih mana? Mending tidak menderita atau mending kaya raya? Yang mana? Ya dua-duanya tuh bu, derita enggak, kaya raya. Quote and quote. Paham ya? Dan setiap apapun yang dilakukan manusia, itu kembali kepada kesulitan dia, kembali ke fitrah. Jadi nggak usah judgement juga. Ini orang yang korupsi panjang umur aja mulu ya, kapan matinya ya? Gitu misalnya. Karena semuanya bakal ada hukum konsekuensi nggak kira-kira? Nah itulah kenapa kita nggak usah rese sama orang lain. Kenapa? Alam punya sistemnya sendiri. Udah bu, udah aja. Tapi bukan udah aja maksudnya nggak gimana-gimana ya. Waspada maksud saya. Ingat ya pembahasan yang lalu. Sabar, ikhlas, tawakal, bego, beda tipis empat-empatnya. Aku tuh sabar loh, dipukulin diam aja. Itu mah bego namanya. Clear ya? Oke? Nah, so hari ini kita simpulkan dulu sesi 1 boleh ya? Ibu-ibu dapat something nggak hari ini? Dapat ya? Wah, mantap, mantap. Kita simpulkan dulu. Jadi. Allah meniupkan potensi. Bahasa Qurannya namanya ruh. Potensi dikasih data, karena kalau nggak ada data, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lah. Namanya knowledge di sini. Dan ego sekaligus. Di dalam dikemaslah dalam tubuh fisik gitu. Saat ini menguasai diri kita, potensi ketutup. Akhirnya ego yang tumbuh subur. Kalau ego tumbuh subur, kira-kira bakal terus blaming others nggak? Iya, di satu mulu yang tadi itu. To me aja terus. Lelah, bu. Makanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah, kamu kena virus-virus, jangan lupa balik lagi ke Allah gitu kira-kira. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un nggak ada urusan sama jeruk purut, nggak ada, bu. Kembali ke Allah itu adalah back to your track, back to your potential. Sampai sini oke? Nah, dalam bahasa yang mungkin lebih gampang lagi, ini diri sejati, ini diri palsu gitu. Tinggal nanti ibu-ibu cek aja, banyak yang keluar yang sejatinya yang palsunya gitu. Kan saya sering cerita, ada anak buah, sekretaris, duduk, pagi-pagi, bosnya datang. Pagi pak, ya, senyum. Dalam hatinya, mati aja lu, gitu. Bisa nggak? Sebel sama bosnya, misalkan. Nah perlu nggak tuh si persona-persona itu? Perlu, tapi tahu batasan. Aku tahu kapan jadi A, aku tahu kapan jadi B, aku tahu kapan jadi C, dan seterusnya. Nah, nanti itu kita akan belajar yang namanya titik tengah gitu kira-kira. So, pelajaran kita hari ini, nomor 1, stop blaming. Nomor 1. Nomor 2, less judgment. Dah 2 aja hari ini. Begitu mau nyalahin, potensi. Dia pasti nih. Salahnya dia pasti image dari jiwaku. Kenapa jiwaku menyalahkan dia? Nah itu masuk ke level muhasabah namanya. Itu wukuf namanya gitu. Bentar lagi haji itu gitu. Oke? Sip ya? Itu dulu ibu-ibu. Ini biasa rekaman ada, diulang-ulang. Sebelum next pertemuan kedua, tolong minimal ditonton 2 kali. Supaya nggak harus ngulang, ibu-ibu fitrah apa? Jangan gitu. Ya. Saya mau kasih judul episode ini namanya Bikini supaya gampang diingat ya. Linknya nanti saya kirim. Di YouTube dong ada. Ya jadi ibu-ibu nanti bisa nonton ulang.
Ibu-ibu terima kasih. Semoga bermanfaat pertemuan kita hari ini. Semoga ada sesuatu yang terbuka, semoga ada sesuatu yang didapatkan, dan yang paling penting kita at least dalam beberapa jam tadi mengistirahatkan jiwa kita yang senantiasa kita mungkin sangat sulit mengistirahatkan jiwa, tapi at least kita setidaknya barusan sama-sama lagi resting dan healing. Kita tutup dengan doa ala hadiniyah al-fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu tetap sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Ya. Session bikini ini berapa session? 4 Bu.